Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah. Karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa yang cukup ramai di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah sederhana milik seorang pria bernama Pak Sugi. Usianya sudah menginjak 50 tahun. Wajahnya mulai terlihat keriput, rambutnya dipenuhi uban. Namun tubuhnya masih cukup kuat untuk bekerja. Sehari-hari, ia mengurus usaha konveksi miliknya yang sudah berjalan belasan tahun. Awalnya, usaha itu cukup ramai. Banyak orang mempercayakan pesanan baju seragam, kaos partai, bahkan pakaian sekolah ke konveksinya. Suara mesin jahit berderet di dalam rumah selalu berbunyi setiap hari, seakan menjadi musik yang menandakan rezeki sedang mengalir. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha konveksi milik Pak Sugi mulai meredup. Pelanggan yang dulu sering datang, satu persatu pindah ke tempat lain. Bahkan, tetangga dekatnya pun lebih memilih menjahit di konveksi milik orang lain. Loh, kok makin sepi ya? Keluh Pak Sugi suatu sore sambil duduk di depan rumahnya, melihat konveksi sepi tanpa aktivitas. Di seberang jalan, tampak konveksi Pak Diki ramai dipenuhi pekerja. Truk-truk kecil sering datang untuk mengangkut pakaian yang sudah jadi, siap dikirim keluar kota. Suasana begitu sibuk dan penuh tawa pekerja. Tidak jauh dari sana, konveksi Pak Willy juga selalu ramai. Bahkan sudah punya cabang di pasar besar. Sedangkan Pak Hasan, meski usahanya tidak sebesar dua orang tadi, tetap stabil dan terus berkembang. Setiap kali melewati usaha saingannya, hati Pak Sugi terasa perih. Ia sering berdiri di pinggir jalan, pura-pura merokok sambil melirik kegiatan mereka. Dalam hatinya, rasa iri dan panas membakar. Kenapa usaha mereka maju, sementara aku yang duluan buka malah makin merosot? Gerutunya dengan wajah kesal. Istrinya pernah menasihati agar ia lebih sabar. Mungkin rezeki memang sedang turun. Namun, Pak Sugi tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia selalu berpikir bahwa usahanya harus bisa lebih baik daripada mereka. Rasa dengki itu semakin hari semakin kuat. Suatu malam, saat ia menghitung keuangan konveksi, matanya memerah karena emosi. Sisa uang yang ia dapatkan bahkan tidak cukup untuk membayar semua pekerja bulan itu. Ia menutup buku catatan dengan kasar dan menggebrak meja. Tidak bisa terus begini. Aku harus cari cara supaya usahaku kembali besar. Aku tidak mau kalah sama mereka. Dari malam itu, benih kegelapan mulai tumbuh dalam hatinya. Rasa iri, marah, dan ambisi bercampur menjadi satu. Ia tidak lagi memikirkan cara-cara jujur untuk bangkit. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana caranya mengalahkan para pesaingnya, meski harus dengan cara yang tidak masuk akal. Desa yang dulu terasa biasa saja, kini bagi Pak Sugi mulai terlihat penuh bayangan saingan yang membuatnya sesak. Ia merasa semua orang meremehkannya, semua pelanggan mengkhianatinya, dan semua pesaing menertawakannya. Dan dari sinilah, langkah gelap Pak Sugi menuju jalan pesugihan mulai terbuka. Hari-hari terus berjalan, tapi usaha konveksi milik Pak Sugi tetap saja sepi. Hanya ada beberapa mesin jahit yang berderit pelan, itu pun dikerjakan oleh segelintir pekerja setia yang masih bertahan. Sebagian besar pekerja sudah pindah ke konveksi lain, karena gaji di tempat Pak Sugi tidak pernah lancar. Setiap kali Pak Sugi lewat di depan konveksi, Pak Diki, matanya langsung panas. Ia melihat truk besar parkir di depan, penuh dengan baju seragam yang siap dikirim. Para pekerja tampak ceria, tertawa sambil bekerja. Berbeda sekali dengan suasana suram di tempatnya. Belum selesai rasa kesalnya, ia berjalan sedikit ke arah timur. Melihat konveksi Pak Willy, tempat itu bahkan sudah menggunakan mesin jahit modern, bisa menghasilkan pakaian lebih cepat dan lebih rapi. Pak Willy bahkan sudah bisa membeli mobil baru yang sering dipamerkan di halaman rumahnya. Dasar pamer, baru punya mobil saja sudah sombong, gumam Pak Sugi dengan gigi terkatup rapat. Sementara itu, Pak Hasan yang dulunya pernah belajar dari Pak Sugi, justru kini bisa berdiri sendiri dengan usaha konveksinya yang tak kalah ramai. Baginya, ini adalah pukulan besar. Ia merasa seperti ditinggalkan dan dilewati oleh orang-orang yang dulu dianggap rekan malam hari. Rasa iri itu semakin menjadi. Saat makan malam bersama istri dan anaknya, ia bahkan sering melamun. Makanan yang terhidang di meja rasanya hambar. Bukan karena bumbunya, tapi karena pikirannya dipenuhi dengan bayangan kesuksesan tetangganya. Pak,
kenapa melamun terus? Makanlah, biar sehat. Usaha itu ada pasang surutnya. Sabar saja, ucap istrinya dengan nada lembut. Namun, ucapan itu justru membuat Pak Sugi makin tersulut emosi. Ia menatap istrinya dengan mata merah. Kamu pikir aku tidak usaha? Kamu pikir aku tinggal diam? Mereka itu bisa sukses bukan karena kerja keras saja. Aku tahu, pasti ada yang mereka sembunyikan. Istrinya hanya terdiam, takut menambah amarah. Seiring waktu, rasa iri itu makin kuat berubah menjadi dendam. Setiap kali mendengar kabar tentang kesuksesan salah satu pesaingnya, dadanya seperti ditusuk. Ada tetangga yang bercerita, "Wah, konveksi Pak Diki kemarin dapat pesanan ribuan seragam sekolah. Untungnya pasti banyak sekali shot itu juga." Wajah Pak Sugi menegang, tangannya terkepal hingga uratnya menonjol. Malam demi malam ia duduk sendirian di teras rumah, merokok tanpa henti. Asap rokok mengepul, matanya menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Tapi di dalam kepalanya, pikiran busuk terus bergulir. Aku tidak boleh kalah. Kalau mereka bisa kayak aku juga bisa. Aku harus cari cara-cara apa saja. Meski harus melanggar aturan. Gumamnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Hingga suatu malam, dalam kesunyian, ia teringat pada seorang teman lamanya yang dulu pernah bercerita tentang cara cepat meraih kekayaan. Waktu itu ia menganggap cerita itu hanya omong kosong. Tapi kini, saat hidupnya makin terjepit dan hatinya dipenuhi iri, cerita itu terasa seperti solusi. Ia mulai bertani-tania dalam hati. Benarkah ada jalan lain untuk cepat kaya? Jalan yang tidak biasa. Jalan yang gelap? Dari malam itulah api iri di dalam hati Pak Sugi berubah menjadi obsesi. Ia tidak lagi hanya ingin bersaing secara sehat. Ia ingin menghancurkan para pesaingnya dan berdiri di atas puing-puing mereka. Perasaan iri yang membara ini perlahan menuntunnya ke arah jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan pesugihan. Beberapa hari setelah rasa iri itu makin membakar, Pak Sugi benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang hanyalah wajah senyum puas para pesaingnya. Pak Diki, Pak Willy, dan Pak Hasan. Suara tawa para pekerja mereka seolah terdengar di telinganya. Mengejek, menghina, dan merendahkannya. Di tengah malam yang sunyi, ia sering keluar rumah, duduk di kursi bambu sambil merokok. Angin malam berhembus pelan, tetapi dalam dadanya ada badai yang mengamuk. Tidak bisa begini terus. Kalau aku biarkan, aku akan hancur. Aku harus cari jalan lain. Gumamnya lirih. Di saat pikirannya kacau, sebuah ingatan lama muncul. Ia teringat seorang teman semasa mudanya bernama Parjo. Dulu, Parjo pernah bercerita bahwa ada orang-orang di desa jauh yang bisa mendadak kaya setelah melakukan ritual pesugihan. Waktu itu, Pak Sugi hanya tertawa dan menganggap cerita itu mengada-ada. Tapi sekarang, ketika hidupnya terpojok, cerita itu seolah menjadi jawaban tanpa pikir panjang. Keesokan harinya ia mencari keberadaan Parjo. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan Parjo yang kini bekerja sebagai tukang ojek di pasar kota. "Jo, kau masih ingat dulu pernah cerita soal jalan pintas itu?" Tanya Pak Sugi dengan suara berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Parjo menatapnya tajam. "Maksud pesugihan?" Pak Sugi mengangguk pelan. Parjo menarik napas panjang, lalu berkata, "Itu bukan jalan main-main. Gi, kalau kau masuk ke situ, tidak ada jalan keluar. Kau harus siap dengan syaratnya." Dan syaratnya berat sekali. Namun, rasa ingin tahu Pak Sugi sudah lebih besar daripada rasa takut. "Aku tidak peduli. Katakan di mana aku bisa menemukannya." Akhirnya, Parjo menyerah. Ia memberitahu Pak Sugi tentang seorang dukun tua yang tinggal jauh di pinggiran hutan, sekitar 2 jam perjalanan dari desa. Dukun itu terkenal misterius. Konon bisa memberi jalan pesugihan kepada siapa saja yang berani. Malam itu juga, dengan hati berdebar, Pak Sugi berangkat. Ia membawa bekal seadanya dan sebuah tekad yang sudah bulat. Jalan menuju rumah dukun itu gelap dan sepi. Pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan hitam yang mengawasi setiap langkahnya. Sesekali terdengar suara burung hantu, membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia tiba di sebuah gubuk reyot yang dikelilingi bambu tua. Bau kemenyan tercium menyengat, dan suara gamelan halus terdengar samar entah dari mana. Seorang lelaki tua dengan mata cekung keluar menyambutnya. Suaranya serak, namun penuh wibawa. "Siapa yang datang malam-malam begini?" Dengan sedikit gemetar, Pak Sugi menjawab, Saya ingin usaha saya maju. Saya ingin kaya. Tolong beri saya jalan." Dukun itu tersenyum tipis, menampakkan giginya yang hitam. "Jalan yang kau minta adalah jalan gelap. Kau yakin berani?" Pak Sugi mengangguk cepat.
Meski tubuhnya dingin oleh rasa takut, dukun itu lalu membawa Pak Sugi masuk ke dalam gubuk. Di dalamnya penuh dengan sesajen. Kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi cairan hitam pekat. Di sudut ruangan, tampak boneka menyerupai manusia dengan kain merah melilit tubuhnya. Kau ingin konveksimu ramai lagi? Kau ingin mengalahkan pesaingmu? Tanya sang dukun. Ya, apapun akan saya lakukan, jawab Pak Sugi mantap. Dukun itu tertawa lirih, lalu berkata dengan suara berat. Kalau begitu, syaratnya sederhana, tapi menyakitkan. Kau harus memberi tumbal dari darah dagingmu sendiri. Anakmu, Dok. Jantung Pak Sugi serasa berhenti berdetak. Matanya membelalak, wajahnya pucat. Anak saya? Benar. Semakin dekat hubungan darah, semakin besar kekuatan yang akan kau dapatkan. Kalau kau berani, konveksimu akan maju. Kalau tidak, pergilah sekarang juga. Sebelum terlambat, Pak Sugi terdiam lama. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia membayangkan wajah anaknya yang masih muda, polos, dan sering membantunya di rumah. Namun, semakin ia ingat wajah saingannya yang tertawa puas dengan usaha konveksi mereka, semakin hatinya membatu. Aku akan melakukannya, katanya lirih, hampir tak terdengar. Dukun itu tersenyum lebar, matanya berkilat menyeramkan. Bagus, kau sudah memilih jalanmu sendiri. Malam itu perjanjian gelap pun dimulai. Sejak saat itu, hidup Pak Sugi tidak akan pernah sama lagi. Ia sudah melangkah ke dunia pesugihan, dunia yang hanya memberi jalan maju di atas penderitaan orang-orang terdekatnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir kencang di luar rumah, seakan tahu bahwa ada keputusan kelam yang baru saja diambil oleh Pak Sugi. Sejak pertemuannya dengan dukun tua di pinggir hutan, pikirannya tidak pernah tenang. Kata-kata sang dukun terus bergaung di kepalanya. Kau harus memberi tumbal dari darah dagingmu sendiri. Anakmu, Pak Sugi duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto keluarganya yang tergantung di dinding. Wajah anaknya yang masih muda, penuh senyum polos, terasa menusuk hatinya. Ia menutup mata, mengusap wajah dengan kedua tangan, mencoba menyingkirkan rasa ragu. Namun, begitu ia teringat wajah para pesaingnya yang semakin kaya, rumah mereka semakin megah, konveksi mereka semakin besar. Hatinya kembali dipenuhi amarah. Aku tidak boleh kalah. Demi keberhasilan konveksiku, demi harga diriku, anakku harus jadi tumbal. Gumamnya dengan suara serak. Beberapa hari kemudian, ia mulai menyiapkan segalanya sesuai petunjuk sang dukun. Ia membeli bunga 7 rupa, ayam hitam, dan kain merah. Semua itu ia sembunyikan di gudang konveksinya agar tidak dicurigai istrinya. Pada malam yang telah ditentukan, ia membawa anaknya dengan alasan akan menemaninya melihat konveksi baru di luar desa. Anak itu menurut saja, tidak pernah menyangka ayahnya memiliki niat buruk. Mereka berjalan hingga ke tepi hutan. Bulan purnama menggantung pucat di langit, menerangi jalan setapak yang sunyi. Suara jangkrik bersahut-sahutan, bercampur dengan desir angin malam yang membuat bulu kuduk meremang. Sesampainya di sebuah tanah lapang yang sudah ditandai dukun, Pak Sugi menghentikan langkah. Sang dukun sudah menunggu, duduk bersila di depan sesajen yang dipenuhi asap kemenyan. Bau harum bercampur amis menusuk hidung. Bawa anakmu ke sini, kata dukun itu pelan, tapi tegas. Tangan Pak Sugi bergetar saat menggenggam bahu anaknya. Anak itu memandangnya bingung. Pak, ini tempat apa? Kenapa ada bau aneh begini? Tanyanya polos. Pak Sugi tidak menjawab. Ia hanya mendorong anaknya pelan mendekati sesajen. Dukun itu mengeluarkan sebilah keris kecil berbalut kain kuning. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, membaca mantra yang tidak dimengerti. Suara angin mendadak bertiup kencang, seperti ribuan bisikan gaib yang datang dari segala arah. Ketika keris itu disodorkan kepada Pak Sugi, ia sempat terdiam, keringat dingin membasahi wajahnya. Pandangannya tertuju pada mata anaknya yang berkokok-koka, ketakutan. Kita pulang saja. Aku takut. Suara anaknya bergetar. Namun, hati Pak Sugi sudah membatu. Dengan tangan gemetar ia mengambil keris itu. Sekali ia menoleh, sang dukun hanya menatapnya dengan senyum menyeramkan. Lakukan. Kalau tidak, semua usahamu akan mati selamanya. Dengan desahan berat, Pak Sugi menghunus keris itu ke tubuh anaknya. Jeritan nyaring menggema di tengah hutan. Tubuh sang anak meronta, lalu perlahan terkulai lemas di pelukan ayahnya. Darah segar menetes ke tanah, membasahi bunga dan kain merah di hadapan sesajen. Malam itu, langit seakan ikut murka. Awan hitam menutupi bulan, suara petir menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Pak Sugi terduduk lemas, memeluk tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa. Air matanya jatuh, tapi ia buru-buru menghapusnya. Semua demi konveksi, demi masa depanku.
bisiknya dengan suara bergetar. Dukun itu tersenyum puas, lalu berkata, "Mulai besok, kau akan melihat perubahan besar dalam usahamu. Ingat, tumbal ini baru permulaan. Jangan berhenti. Kalau tidak, kau yang akan jadi gantinya." Dengan tubuh gemetar, Pak Sugi pulang membawa rahasia kelam itu. Esok paginya, warga desa digemparkan dengan kabar kematian mendadak anaknya. Semua mengira itu sakit misterius karena tubuhnya membiru tanpa sebab. Tak ada yang curiga bahwa kematian itu adalah hasil dari perjanjian gelap sang ayah. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, konveksi Pak Sugi yang dulu sepi mulai kembali ramai. Pesanan berdatangan, orang-orang antri meminta jasa konveksinya. Mesin jahit kembali berdengung keras siang dan malam, seakan tidak pernah berhenti. Pak Sugi hanya tersenyum puas, meski jauh di dalam hatinya ada bayangan wajah anaknya yang terus menghantui. Setelah kematian anaknya, usaha konveksi milik Pak Sugi benar-benar berubah drastis. Pesanan datang dari berbagai tempat, pekerja yang dulu pergi kini kembali melamar. Bahkan ada pelanggan besar yang rela membayar mahal agar seragam dan pakaiannya dibuat di konveksi milik Pak Sugi. Meski sudah mendapatkan semua itu, hatinya belum puas. Setiap kali melewati konveksi Pak Diki, ia masih melihat ramai pekerja di dalamnya. Begitu juga dengan konveksi Pak Willy yang makin berkembang pesat, bahkan sudah menggunakan mesin jahit impor. Sementara Pak Hasan tetap eksis, stabil, dan memiliki banyak pelanggan tetap. Pak Sugi merasa usahanya memang naik, tapi tetap saja ada bayangan besar yang menghalangi kejayaannya. Para pesaing itu, aku sudah mengorbankan anakku. Tapi kenapa mereka masih berdiri di atas kepalaku? Gumamnya dengan wajah penuh kebencian. Malam itu, Pak Sugi kembali menemui dukun tua di pinggir hutan. Dengan langkah tergesa, ia masuk ke gubuk reot yang penuh dengan bau kemenyan. Aku ingin mereka hancur. Aku ingin mereka tidak bisa lagi menjalankan usaha, serunya dengan suara bergetar karena amarah. Dukun itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kau sudah dapat apa yang kau inginkan, tapi keserakahanmu membuatmu datang lagi. Kalau memang kau ingin menghancurkan mereka, Ada Caroline, kau bisa gunakan ilmu santet. Pak Sugi mengangguk cepat, seakan tidak ingin berpikir panjang. Ya, ajarkan padaku. Malam itu, dukun itu mengajarkan ritual santet yang menyeramkan. Pak Sugi harus menyiapkan foto para saingannya, tanah kuburan, jarum berkarat, dan kain kafan. Semua itu dimasukkan ke dalam kendi, lalu dimantrai dengan bahasa yang tidak dimengerti. Ritual itu dilakukan tengah malam, saat ayam jantan belum berkokok. Pak Sugi merapal mantra dengan suara serak. Tangannya menusukkan jarum ke foto-foto para pesaingnya. Rasakan penderitaanmu sendiri. Hancur, hancur, bisiknya penuh dendam. Dan benar saja, satu persatu saingannya mulai mendapat musibah. Pak Diki tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya kurus dalam hitungan minggu, padahal dokter tidak menemukan penyakit apapun. Ia hanya terbaring lemah, sering mengerang kesakitan seperti ditusuk-tusuk jarum. Usahanya pun kacau, pesanan terbengkalai. Pak Willy mengalami kejadian aneh di konveksinya. Setiap malam, para pekerja mendengar suara tangisan perempuan dari gudang kain. Ada juga yang melihat bayangan hitam berjalan di antara mesin jahit. Banyak karyawan yang ketakutan, satu persatu pergi meninggalkan pekerjaannya. Pak Hasan tidak kalah malang. Truk pengangkut pesanan konveksinya tiba-tiba kecelakaan, semua barang rusak parah. Beberapa hari kemudian, ia mendapati rumahnya dipenuhi tikus mati, entah dari mana datangnya. Usahanya pun perlahan merugi. Pak Sugi menyaksikan semua itu dengan senyum puas. Ia merasa doanya terkabul, dendamnya mulai terbalaskan sekarang. Aku satu-satunya yang akan berjaya, katanya sambil tertawa lirih di teras rumahnya. Rokok mengepul di tangannya. Namun, sejak ia mulai menggunakan santet, suasana rumahnya terasa berbeda. Di malam-malam tertentu, ia sering mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal semua orang sudah tidur. Terkadang, pintu kamar berderit terbuka sendiri, dan ia melihat bayangan samar menyerupai anaknya berdiri menatapnya dengan mata kosong. Walau begitu, Pak Sugi menepis semua rasa takut itu. Baginya, semua hanya bayangan karena kelelahan. Ia lebih memilih memikirkan keuntungan besar yang kini masuk ke kantongnya. Sejak malam itu, hati Pak Sugi benar-benar gelap. Ia tidak hanya mengorbankan anaknya, tapi juga rela mencelakai orang lain demi kejayaan konveksinya. Ia tidak tahu bahwa semakin jauh ia melangkah di jalan pesugihan, semakin dalam pula ia tenggelam dalam kegelapan yang kelak akan menelannya. Beberapa bulan setelah para pesaingnya tumbang satu persatu, konveksi Pak Sugi benar-benar berada di puncak kejayaan. Pesanan datang dari berbagai daerah, bahkan ada perusahaan besar yang mempercayakan produksi seragam mereka padanya.
Mesin jahit di konveksinya bekerja siang dan malam. Para pekerja yang dulu lari, kini kembali mendaftar. Bahkan orang-orang dari desa lain rela datang hanya untuk bekerja di tempatnya. Warga desa mulai membicarakan kesuksesan Pak Sugi dengan nada kagum. Hebat ya, Pak Sugi sekarang. Konveksinya paling besar di daerah sini. Betul, dengar-dengar dia mau buka cabang di kota. Gosip itu benar adanya. Dengan keuntungan besar yang ia dapat, Pak Sugi nekat membuka cabang konveksi baru di kota besar. Bangunan 2 lantai ia sewa khusus untuk konveksi. Lengkap dengan puluhan mesin jahit baru dan tempat penyimpanan kain yang luas untuk menarik banyak pekerja. Ia menawarkan gaji lebih besar dibandingkan konveksi lain. Tak butuh waktu lama, ratusan orang mendaftar. Pintu cabangnya selalu dipenuhi orang yang ingin bekerja. Kerja di tempat Pak Sugi itu enak, gajinya besar, kata seorang pemuda desa kepada temannya. Ya, meski katanya agak aneh, ada yang bilang konveksinya sering terdengar suara-suara aneh. Saat malam, bisik temannya sambil merinding. Sejak cabang baru itu dibuka, beberapa pekerja mulai mengalami hal-hal ganjil pada malam pertama lembur. Beberapa karyawan yang masih menjahit tiba-tiba mendengar suara anak kecil menangis dari arah gudang penyimpanan kain. Padahal, gudang itu kosong dan selalu terkunci. Ada yang dengar suara itu? Tanya salah satu karyawan dengan wajah pucat. Hah, mungkin hanya tikus, jawab yang lain, mencoba menenangkan diri meski jelas wajahnya ketakutan. Namun, malam-malam berikutnya kejadian aneh semakin sering terjadi. Kadang mesin jahit bergerak sendiri, jarumnya naik turun tanpa ada yang menginjak pedal. Pernah juga kain yang sudah dipotong rapi tiba-tiba penuh dengan noda merah seperti darah. Para pekerja ketakutan, tapi karena gaji besar, mereka tetap bertahan. Di sisi lain, Pak Sugi sama sekali tidak peduli dengan kejadian aneh itu. Ia hanya fokus pada keuntungan yang terus mengalir. Ia merasa tindakannya menumbalkan anak dan menyantet pesaingnya sudah membuahkan hasil besar. Namun, di balik senyumnya yang puas, sebenarnya ada rasa gelisah yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Malam-malam, ia sering bermimpi buruk. Ia melihat anaknya berdiri di depan konveksi dengan pakaian berlumuran darah, menatapnya dengan mata kosong penuh kebencian. Kadang, ia terbangun tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada seseorang berdiri di ujung ranjangnya. Saat menoleh, hanya kegelapan pekat yang menyambutnya. Meski begitu, ia selalu menepis rasa takut itu. Itu cuma mimpi, tidak ada apa-apa, katanya pada diri sendiri. Dengan cabang barunya yang ramai, nama Pak Sugi makin dikenal. Banyak orang menganggapnya sebagai pengusaha sukses yang ulet. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik semua kejayaan itu, ada darah, tumbal, dan santet yang menyelimuti. Dan di balik sorak-sorai kesuksesan itu, ada suara-suara dari alam gaib yang mulai menagih lebih banyak lagi. Seiring waktu, konveksi cabang baru milik Pak Sugi semakin berkembang. Order tidak pernah berhenti. Baju seragam, kaos, celana, bahkan pesanan khusus dari toko-toko besar mengalir deras setiap hari. Namun, di balik kejayaan itu, ada hal yang membuat Pak Sugi merasa kurang puas. Meskipun uangnya banyak, ia merasa masih ada yang kurang. Ia ingin usahanya lebih besar lagi, lebih terkenal, dan punya cabang di mana-mana. Rasa serakah itu terus menghantui pikirannya. Suatu malam, saat sedang menghitung uang di ruang kerjanya, Pak Sugi mendengar suara berbisik di telinganya. Kalau ingin lebih besar, tumbal yang lebih besar, darah yang lebih segar. Pak Sugi terdiam, tubuhnya merinding. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan lampu bohlam yang berayun pelan di langit-langit. "Siap?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba di kaca jendela, ia melihat bayangan anaknya yang dulu ia tumbalkan. Mata kosongnya menatap penuh dendam. Dari bibirnya keluar suara lirih, "Bapak, belum cukup." Pak Sugi tersungkur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Namun, rasa takut berubah menjadi tekad gila. Ia yakin, untuk membuat konveksinya semakin maju, ia harus memberikan tumbal baru. Dan kali ini, ia memilih karyawannya sendiri. Beberapa hari kemudian, salah seorang karyawan baru bernama Rina, gadis muda yang rajin bekerja, tiba-tiba menghilang. Orang-orang mengira ia kabur, tapi keluarganya bingung karena Rina tidak pernah memberi kabar. Malam sebelum hilangnya Rina, beberapa pekerja lain sempat mendengar teriakan dari ruang belakang. Tapi ketika mereka datang, ruangan itu kosong, hanya kain-kain berserakan di lantai. Keesokan harinya, produksi konveksi justru meningkat pesat tanpa sebab yang jelas. Semua pesanan selesai lebih cepat dari jadwal. Uang yang masuk juga berlipat ganda. Para pekerja menganggap itu hanya kebetulan. Namun, dalam hati kecil mereka ada rasa takut. Mereka mulai curiga bahwa hilangnya Rina ada kaitannya dengan Pak Sugi.
Rasa puas itu membuat Pak Sugi semakin berani. Ia mengulangi ritual pesugihan dengan syarat yang sama, darah manusia. Maka, korban berikutnya adalah seorang pemuda bernama Tony, karyawan lembur yang sering pulang paling malam. Suatu malam, Tony sedang membereskan kain-kain di gudang. Tiba-tiba lampu mati. Saat ia menyalakan senter ponsel, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di sudut gudang. Matanya merah menyala, napasnya mengeluarkan bau busuk. APH. Tony ketakutan. Ia berlari ke pintu, tapi pintu gudang terkunci rapat. Sosok itu mendekat, lalu tiba-tiba Tony merasakan sesuatu mencekik lehernya. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap tanpa jejak. Besoknya, semua orang heboh karena Tony tidak pernah pulang. Polisi sempat mencari, tapi tidak menemukan apa-apa. Anehnya, usaha konveksi Pak Sugi makin ramai, seakan tidak pernah kekurangan pesanan. Lama-kelamaan, para pekerja mulai ketakutan. Sudah 2 orang hilang tanpa jejak, dan setiap kali ada yang hilang, konveksi Pak Sugi semakin maju. Beberapa pekerja senior berbisik, ini bukan kebetulan. Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Kalau aku sih sudah curiga dari dulu. Mesin jahit kadang bergerak sendiri, kain tiba-tiba berdarah. Sekarang orang hilang, hati-hati, jangan lembur sendirian. Namun, meski ketakutan, mereka tetap bekerja. Gaji besar membuat mereka menutup mulut. Pak Sugi tenggelam dalam keserakahan. Pak Sugi sendiri semakin larut dalam keserakahannya. Ia sudah tidak lagi peduli dengan perasaan takut atau dosa. Setiap kali ada korban baru, ia merasa bangga karena usahanya terus maju. Namun, ia tidak sadar bahwa bayangan anaknya semakin sering muncul di hadapannya. Kadang di kaca mobil, kadang di cermin kamar mandi. Bahkan pernah muncul di antara mesin jahit yang berderak kencang. Anak itu menatapnya dingin, dengan darah menetes dari wajahnya, seakan menuntut tumbal baru tanpa henti. Pak Sugi kini telah masuk ke jalan yang tidak ada kembali. Ia sudah bukan hanya seorang pengusaha konveksi, tapi juga budak dari perjanjian gelap yang menuntut darah dan nyawa manusia. Dan semua orang yang bekerja di konveksinya, sadar atau tidak, sudah berada dalam bahaya besar. Sejak beberapa karyawan hilang secara misterius, suasana di konveksi Pak Sugi semakin mencekam. Banyak pekerja yang sebenarnya ingin berhenti, tapi mereka menahan diri karena gaji yang diberikan sangat besar. Namun, teror demi teror mulai muncul sehingga ketakutan semakin tidak bisa ditutupi. Pada suatu malam lembur, belasan karyawan sedang sibuk menjahit pesanan seragam sekolah. Suasana sanye, hanya suara mesin jahit yang terdengar. Tiba-tiba, dari gudang penyimpanan kain terdengar suara tangisan anak kecil. Kalian dengar nggak? Bisik salah satu pekerja. Jangan bercanda mana ada anak kecil di sini? Jawab yang lain sambil tetap fokus menjahit. Namun tangisan itu semakin jelas, berubah menjadi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Salah satu karyawan yang nekat mengecek gudang langsung pingsan setelah melihat bayangan anak kecil dengan wajah hancur berdarah-darah, duduk di atas tumpukan kain sejak malam itu. Banyak pekerja tidak berani lembur lagi. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Suatu pagi, ketika para karyawan baru saja mulai bekerja, salah satu mesin jahit tiba-tiba mengeluarkan darah dari jarumnya. Benang putih yang dipasang berubah menjadi merah, seolah merendam darah segar. Astagfirullah, APA, teriak seorang pekerja sambil menjauh. Semua orang panik. Ada yang langsung lari keluar pabrik, ada juga yang menangis ketakutan. Namun, anehnya, saat Pak Sugi datang, mesin itu kembali normal seperti biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Jangan lebay, itu cuma oli mesin yang bocor, katanya ketus. Tapi dalam hati kecilnya Pak Sugi tahu, itu tanda dari pesugihan yang terus menagih tumbal. Beberapa karyawan lain mengaku sering melihat sosok Rina dan Tony, 2 karyawan yang hilang sebelumnya. Ada yang melihat Rina berjalan di lorong dengan wajah pucat. Ada pula yang melihat Tony berdiri di dekat pintu keluar dengan leher terikat benang jahit. Salah seorang pekerja parubaya bahkan mengalami kerasukan saat bekerja. Ia tiba-tiba berteriak dengan suara asing, "Darah! Kami butuh darah lagi!" Seluruh karyawan panik. Beberapa berlari keluar, sementara yang lain mencoba menolong pekerja itu. Setelah sadar, orang itu menangis ketakutan karena tidak ingat apa-apa. Teror juga merambah ke rumah para karyawan. Ada yang mengaku mendengar bisikan suara Pak Sugi di telinganya setiap malam, menyuruh mereka tetap bekerja meski ketakutan. Ada juga yang mendengar suara-suara gaib yang menagih nyawa. Beberapa karyawan akhirnya benar-benar berhenti, meski harus kehilangan pekerjaan. Tapi banyak juga yang masih bertahan karena uang. Walaupun mereka tahu setiap hari bekerja di sana sama saja seperti menunggu giliran menjadi tumbal. Sementara itu, Pak Sugi tidak lagi peduli dengan penderitaan karyawannya. Ia semakin sibuk dengan urusan pesugihan. Hampir setiap malam ia melakukan ritual di ruang belakang,
menyalakan dupa, membaca mantra, dan memanggil makhluk gaib penunggu pesugihan di hadapannya. Sosok hitam tinggi besar sering muncul, menagih tumbal baru. Kalau kau ingin lebih banyak uang, lebih banyak cabang, berikan nyawa mereka semua. Pak Sugi tersenyum tipis, wajahnya mulai tampak menyeramkan. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha biasa, melainkan seperti orang yang sudah separuh dimakan kegelapan hingga suatu malam. Saat semua karyawan lembur karena pesanan mendesak, seluruh mesin jahit tiba-tiba berhenti bersamaan. Lampu-lampu padam menyisakan kegelapan total. Beberapa karyawan menyalakan ponsel sebagai penerangan. Namun, di balik cahaya redup itu, mereka melihat puluhan sosok hitam berdiri mengelilingi mereka. Mata merah, wajah hancur, tubuh penuh darah. Itu wajah Rina. Tony, teriak salah satu pekerja ketakutan. Suara jeritan menggema di seluruh ruangan. Beberapa karyawan berlari ke pintu keluar, tapi pintunya terkunci rapat. Sosok-sosok hitam itu semakin mendekat, seakan ingin merenggut mereka satu persatu. Pak Sugi yang muncul belakangan tidak melakukan apapun untuk menolong. Ia hanya berdiri dengan wajah dingin, seolah menikmati teror yang terjadi di dalam hatinya. Ia tahu bahwa itu semua adalah harga dari kesepakatannya. Namun ia tidak sadar, sebentar lagi rahasia pesugihan ini akan terbongkar. Dan apa yang menantinya jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Teror di konveksi milik Pak Sugi semakin menjadi-jadi. Suara tangisan, mesin jahit berdarah, hingga penampakan arwah karyawan yang hilang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Banyak warga sekitar mulai curiga dan membicarakan hal itu. Kenapa ya, tiap kali ada pekerja hilang, usaha Pak Sugi malah makin maju? Iya, aku juga aneh, katanya. Malam-malam suka terdengar orang teriak dari dalam konveksi. Kecurigaan warga makin kuat, apalagi ada keluarga korban yang tidak terima. Mereka melapor ke polisi, menuntut agar kasus hilangnya karyawan-karyawan itu diselidiki lebih dalam. Suatu malam, polisi datang bersama warga untuk memeriksa konveksi cabang Pak Sugi. Saat itu, para pekerja masih lembur. Ketika polisi masuk ke gudang, mereka mencium bau busuk menusuk hidung. Setelah digali lebih dalam, mereka menemukan tumpukan kain bercampur darah dan tulang belulang manusia. Suasana langsung gempar. Warga berteriak histeris, para pekerja ketakutan, dan polisi segera mengamankan lokasi. Pak Sugi yang saat itu berada di ruang kerjanya mendengar keributan itu. Ia berlari ke gudang, tapi terlambat semua rahasianya terbongkar. Pak Sugi, jadi benar semua ini ulahmu, teriak salah satu warga dengan marah. Pak Sugi hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati, ia tahu kesepakatan pesugihan yang ia lakukan sudah ketahuan, dan waktunya sudah hampir habis. Malam itu, sebelum polisi sempat membawanya pergi, kejadian mengerikan terjadi. Lampu di seluruh konveksi padam. Suara mesin jahit berderak sendiri. Jarumnya bergerak cepat tanpa ada yang menyentuh. Bau anyir darah memenuhi ruangan dari kegelapan. Muncul sosok-sosok menyeramkan. Rina, Tony, bahkan anak kandung Pak Sugi yang dulu ia tumbalkan. Mereka berjalan mendekat dengan wajah penuh darah, menatapnya dengan mata kosong. Bapak, waktunya bayar. Suara anaknya bergema, membuat semua orang merinding ketakutan. Pak Sugi berteriak histeris, mencoba lari ke pintu keluar, tapi pintu terkunci rapat. Arwah-arwah itu mendekat, meraih tubuhnya, mencakar, menggigit, dan menyeretnya ke tengah ruangan. Polisi dan warga hanya bisa terpaku. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh Pak Sugi dikobik-habik oleh sesuatu yang tidak terlihat jelas. Teriakannya memecah malam. Sebelum akhirnya suara itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah genangan darah di lantai, tanpa tubuh utuh. Setelah kejadian itu, konveksi milik Pak Sugi tidak ada yang berani membuka lagi. Bangunannya kosong, terbengkalai, dan dikenal sebagai tempat angker. Warga sekitar sering melihat sosok hitam berdiri di jendela atau mendengar suara mesin jahit berderak di tengah malam. Keluarga Pak Sugi pun tidak luput dari kutukan. Istrinya jatuh sakit parah dan meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Anak-anaknya yang tersisa mengalami kejadian aneh. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang ditemukan tewas mengenaskan. Nama besar Pak Sugi yang dulu dipuja karena kesuksesannya, kini hanya jadi kisah menyeramkan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Orang-orang akhirnya sadar bahwa segala bentuk pesugihan, seberapa besar pun harta yang dijanjikan, pada akhirnya hanya akan membawa petaka. Harta memang bisa datang dengan cepat, tapi nyawa dan keluarga menjadi bayaran yang jauh lebih mahal. Konveksi itu pun kini dikenal dengan sebutan konveksi terlarang, tempat di mana suara mesin jahit masih sering terdengar, seolah-olah roh-roh penasaran masih bekerja tanpa henti, menunggu korban berikutnya.